maka makin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat akan suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang-barang lain yang bersifat substitutif terhadap barang tersebut. Yang ketiga ada pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat. Yang keempat ada selera seseorang atau masyarakat, dan yang terakhir itu ada jumlah penduduk. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan itu adalah grafik yang memberi gambaran berhubungan antara harga suatu barang terhadap jumlah permintaan sebagai total semua barang permintaan oleh semua pembeli di berbagai tingkat. Sehingga kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva-kurva terhadap permintaan individu. Kurva permintaan ini dibuat dengan melihat data real di masyarakat mengenai jumlah permintaan terhadap barang dalam berbagai tingkatan harga. Bentuknya itu berupa daftar permintaan tabel atau disebut dengan demand schedule. Daftar permintaan merupakan tabel permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Di sini juga terdapat contoh kurva permintaan yang digambarkan dari kiri atas ke bawah yang memperlihatkan penunjukan hubungan terbalik antara harga dengan jumlah permintaan barang. Sehingga jika barang naik, maka membuat jumlah permintaan barang dari konsumen akan mengalami penurunan. Kurva permintaan kerap kali dipakai sebagai alat menetapkan harga jual yang tepat hingga penjual diuntungkan. Kurva permintaan secara umum kerap digunakan sebagai alat untuk menetapkan harga jual tepat, hingga dalam hal ini penjual bisa mendapatkan keuntungan sekaligus menjaga permintaan konsumen. Namun perlu diketahui juga bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi penetapan harga serta permintaan yang muncul. Selanjutnya itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antar harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan diambil dari sudut pandang pembeli. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Pada dasarnya fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dari hukum permintaan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa harga dan jumlah barang selalu berbanding terbalik. Ini menunjukkan gradien dari fungsi permintaan akan selalu negatif. Contoh dari fungsi permintaan yaitu misalnya beras merek A varia 5 kg yang awalnya dijual dengan harga Rp 70.000, harganya turun menjadi Rp 59.000. Penurunan harga ini membuat pembelian beras merek A meningkat karena banyak konsumen membelinya dan beralih dari merek lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan ada 3. Yang pertama, pendapatan konsumen yang jadi target market. Yang kedua ada ketersediaan dan harga produk pengganti atau pelengkap. Dan yang terakhir ada prediksi harga di masa depan. Selanjutnya ada rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan selalu berbanding terbalik. Maka untuk menghitung fungsi permintaan dan mencari kurva, kita bisa menggunakan rumus fungsi permintaan, yaitu rumusnya adalah P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. P itu harga barang per unit, Q itu jumlah barang yang diminta, A itu angka konstanta, dan B itu koefisien atau kecenderungannya negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifin. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang elastisitas harga atau permintaan. Elastisitas harga atas permintaan yaitu adalah ukuran perubahan konsumsi suatu produk dalam kaitannya dengan perubahan harganya, dinyatakan secara matematis, yaitu elastisitas harga permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta atau persentase perubahan harga. Para ekonomi menggunakan elastisitas harga untuk memahami bagaimana penawaran dan permintaan suatu produk berubah ketika harganya berubah. Selain permintaan, penawaran juga memiliki elastisitas yang dikenal dengan elastisitas harga penawaran.
Elastisitas harga penawaran mengacu pada hubungan antara perubahan penawaran dan perubahan harga. Ini dihitung dengan membagi persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga bersama-sama. Dua elastisitas bergabung untuk menentukan barang apa yang diproduksi dengan harga berapa. Oke, next. Langsung ke faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama yaitu ketersediaan pengganti. Yaitu semakin mudah seorang pembelanja dapat mengganti satu produk dengan produk lain, semakin banyak harganya akan turun. Yang kedua yaitu adalah urgensi. Semakin bebas satu pembelian, semakin banyak kuantitas permintaannya akan turun sebagai respon terhadap kenaikan harga. Artinya, permintaan produk memiliki elastisitas yang lebih besar. Yang ketiga yaitu durasi perubahan harga. Yang artinya lamanya waktu perubahan harga berlangsung itu juga penting. Oke, next, langsung ke jenis elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan dapat dikategorikan menurut angka yang dihitung dengan membagi presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga. Kategori ini termasuk yang berikut. Oke, kita bisa lihat ya di PowerPoint. Jika presentasi perubahan jumlah yang diminta sebagai dengan presentasi perubahan harga sama dengan keterbatasan, hal ini dikenal sebagai sangat elastis. Kalau keterbatasan berarti sangat elastis, yang berarti perubahan harga mengakibatkan permintaan menurun ke nol. Ini kalau next lebih besar dari 1, berarti hal ini dikenal sebagai elastis. Yang artinya berarti perubahan harga menghasilkan perubahan permintaan yang signifikan. Lalu kalau misal 1, berarti artinya adalah kesatuan, yang artinya perubahan harga menghasilkan ekuivalen atau persentase perubahan permintaan. Yang lanjutnya kalau kurang dari 1 berarti tidak elastis, yang artinya perubahan harga menghasilkan perubahan permintaan yang tidak signifikan. Lalu kalau misal 0 berarti tidak elastis sempurna, yang artinya perubahan harga tidak menghasilkan perubahan permintaan. Oke, next dari ini langsung ke elastisitas pendapatan atas permintaan ya. Dari elastisitas pendapatan atas permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan yaitu seberapa besar permintaan pasar berubah sesuai dengan perubahan pendapatan pelanggan. Rasio adalah jumlah permintaan atau perubahan pendapatan bisnis menggunakan elastisitas pendapatan dari permintaan untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan potensi kerugian menurut demografi pasar seperti lokasi geografis dan pergeseran ekonomi. Dengan pengetahuan ini, bisnis dapat menyusun strategi bagaimana menanggapi keuangan pelanggan, baik untuk stabilitas mereka sendiri dan juga dalam cara mereka menawarkan produk mereka. Lalu bagaimana elastisitas pendapatan dari permintaan bekerja? Pendapatan individu meningkat ketika ekonomi membaik sehingga elastisitas permintaan meningkat karena pendapatan lebih meningkat, kemungkinan konsumen akan membeli produk bisnis. Lalu jenis elastisitas pendapatan atas permintaan. Bisnis biasanya mengukur elastisitas pendapatan dari permintaan produk mereka sebagai salah satu dari 5 hubungan kausal berikut. Yang pertama yaitu adalah tinggi, yang artinya peningkatan pendapatan konsumen menyebabkan peningkatan kuantitas produk karena lebih banyak individu dapat membeli produk. Yang kedua yaitu unitary, yaitu artinya peningkatan pendapatan konsumen sejalan dengan kuantitas yang diminta untuk satu produk. Yang ketiga yaitu adalah rendah, yang artinya peningkatan pendapatan konsumen kurang selaras dengan kuantitas yang diminta untuk suatu produk. Yang keempat itu 0, yang artinya jumlah produk yang dibeli dan diminta oleh konsumen sama dengan pendapatan mereka. Yang kelima itu negatif, peningkatan pendapatan konsumen menyebabkan penurunan jumlah yang diminta.
Oke, yang selanjutnya yaitu cara menghitung elastisitas pendapatan atas permintaan. Elastisitas pendapatan dari permintaan akan berbeda untuk setiap bisnis dan memerlukan langkah-langkah berikut. Di sini kami menggunakan contoh dealer mobil untuk mengerjakan prosesnya. Oke, kita dari nomor pertama yaitu hitung perubahan pendapatan konsumen rata-rata per tahun. Langkah ini mungkin memerlukan beberapa riset pasar tambahan untuk mengetahui pendapatan rata-rata konsumen per tahun dan perubahan dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu identifikasi permintaan produk sebelumnya dan saat ini. Selanjutnya, Anda perlu menentukan jumlah barang yang terjual dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, perhatikan perubahan permintaan dan pendapatan. Sekarang Anda dapat menghitung perubahan permintaan dan pendapatan dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun ini. Yang keempat, bagilah perubahan permintaan dengan pendapatan rata-rata per tahun. Selanjutnya, bagilah perubahan permintaan dengan pendapatan rata-rata per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari cara merinterpretasikan hasilnya, melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya, dan menjelaskan apa sih definisi serta rumus-rumus dari elastisitas silang dan elastisitas lainnya. Yang pertama nih teman-teman, cara merinterpretasikan hasilnya. Nah, biasanya nih sebuah perusahaan dapat melihat hasil perhitungan mereka pada elastisitas pendapatan permintaan dengan cara yang berbeda. Tapi biasanya interpretasinya ini bervariasi tergantung hasil yang kalian hitung. Yang pertama, kalian tuh bisa melihat dari apakah perhitungannya positif atau negatif. Jika perhitungan yang kalian hasilkan ini adalah negatif, kemungkinan besar pelanggan yang akan membeli produk kalian, jika pendapatannya ini harus meningkat. Tapi kalau misalkan mereka memiliki lebih banyak uang dan tidak membeli banyak produk kalian, biasanya kalian perlu mencari kenapa sih dan bagaimana mengubah produk atau strategi penetapan harga yang kalian inginkan. Yang kedua, kalian bisa sesuaikan perhitungan dengan jenis barang. Lihat nih, berbagai jenis barang dan bagaimana cara perhitungan dapat menentukan jenis barang yang akan kalian jual. Yang pertama, ada barang inferior. Nah, biasanya barang inferior ini memiliki perhitungan elastisitas pendapatan permintaan yang cenderung negatif, tapi yang menyebabkan penurunan permintaan ketika pendapatan kalian meningkat. Yang kedua, ada juga barang normal sih. Barang normal ini biasa disebut dengan barang kebutuhan dan perhitungannya lebih cenderung positif karena peningkatan pendapatan sesuai dengan permintaan produk. Terus juga kalau dilihat dari segi angka, mereka biasa jatuh dari angka 0 dan angka 1. Perhitungan karena orang yang membeli produk kalian ini biasanya tingkat pendapatan mereka seperti air dan listrik. Terus yang terakhir bisa dilihat dari barang mewah. Nah, biasa barang mewah ini memiliki elastisitas pendapatan dari permintaan lebih dari satu. Namun kebiasaan membeli tetap sensitif bagi pembeli barang mewah karena biaya ini bisa cenderung nggak penting. Terus kalian bisa tinjau dari ekonomi dan pasar untuk menentukan harga produk dengan benar dan penting bagi bisnis kalian yang jalan ini. Terus dipantau perilaku konsumen dan perubahan pendapatan rata-ratanya. Sebiasa semakin banyak pendapatan yang mereka miliki, semakin banyak dana yang tersedia yang harus mereka keluarkan dari produk kalian. Jadiin riset pasar sebagai prioritas utama untuk mengukur pendapatan audiens target Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas silang dan elastisitas lainnya. Apa sih definisi dari elastisitas silang atau yang disebut dengan cross price elasticity? Yaitu tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang atau yang disebut X akibat perubahan harga barang lain yang mendukungnya atau yang disebut dengan Y, seperti barang substitusi atau barang pelengkap. Sederhananya nih teman-teman, konsep elastisitas silang ini digunakan untuk menemukan hubungan antara dua barang ketika salah satunya mengalami perubahan harga. Kalau dari rumus elastisitas silang ini atau yang disebut dengan cross price elasticity of demand atau yang disebut XID gampangnya, rumusnya yaitu perubahan permintaan produk X dalam bentuk persen dibagi perubahan harga jual produknya dalam bentuk persen. Nah, rumus ini biasa digunakan oleh pembisnis untuk mempelajari dan memahami pasar konsumen yang dilayaninya, sehingga pembisnis tersebut dapat menganalisis para pesaingnya dengan mengidentifikasi dan mengurangi resiko yang berpotensi terjadi, serta mengembangkan strategi pemasaran yang baru atau inovasi yang lebih baru lagi yang dapat meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Terus gimana sih cara menghitung elastisitas silang produk X dan produk Y?
ada beberapa tahapan. Yang pertama, carilah persentase perubahan jumlah permintaan produk X. Biasa digunakan untuk rumus mencari persentase nih dalam bentuk persen. Perubahan permintaan produk X seperti rumusnya yaitu jumlah produk baru dikurang jumlah produk lama. Nah, hasilnya ini dibagi jumlah produk lama X dikali 100%. Lalu setelah menghitung yang perhitungan tersebut, perubahan harga jual barangnya menggunakan rumus dari harga jual baru dikurang harga jual lama, itu hasil tersebut dibagi harga jual lama dikali 100%. Lalu masukkan persentase yang kedua tadi ke dalam rumus XID nih, atau sebut elastisitas silang, yaitu rumusnya dalam perubahan permintaan produk X dalam bentuk persen dibagi perubahan harga jual produknya dalam bentuk persen. Nah, barulah dari hasil tersebut kalian analisis hasil yang kamu dapatkan dan tentukan elastisitas silangnya. Nah, apa aja sih kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya dan dari saya? Jadi gini teman-teman, yang pertama dapat disimpulkan dari teori permintaan menjelaskan sifat para pembeli dalam permintaan suatu barang, sedangkan teori penawaran ini menjelaskan sifat para penjual dalam penawaran suatu barang. Yang kedua, kalau dari elastisitas pendapatan dari permintaan ini mengacu pada bagaimana permintaan barang berhubungan dengan perubahan pendapatan konsumen. Nah, kalau dilihat dari elastisitas silang atau yang dikenal juga dengan sebutan cross spread elasticity, tujuannya untuk meningkatkan tahu apa sih tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang yang disebut dengan X akibat perubahan harga barang lain yang mendukungnya atau disebut dengan Y. Nah, elastisitas silang ini juga merupakan salah satu jenis dari elastisitas permintaan. Dan yang terakhir nih, bagi penjual atau produsen elastisitas harga sangat penting untuk diketahui. Nah, apa sih manfaatnya? Produsen bisa menentukan seberapa besar harus merubah harga produk yang akan dipasarkan.